lembaga keuangan mikro syariah. Baik, di sini saya Adia Wiwanda. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini yaitu salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah syariah. Sedangkan pendirian dan kepemilikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini didasarkan pada ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2005/PBI/2006 dengan menentukan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh yang pertama, yaitu warga negara Indonesia, yang kedua, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, yang ketiga, pemerintah daerah, dan yang keempat adalah dua pihak atau lebih di antara warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Selanjutnya, bentuk badan hukum dan izin pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu berdasarkan aturan Bank Indonesia bahwa bentuk badan hukum suatu bank pembiayaan rakyat syariah dapat berupa 3 poin, yaitu yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi, dan yang ketiga ada perusahaan daerah. Aturan Bank Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama ada persetujuan prinsip dan yang kedua ada pemberian izin usaha. Selanjutnya mengenai persyaratan permodalan. Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di suatu tempat itu tidak sama, tergantung kepada wilayah pendiriannya. Ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2005/2006. Kemudian, permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun permohonan persetujuan prinsip BPRS ini diajukan oleh calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan disertai dengan dokumen. Yang pertama itu ada rancangan akta pendirian badan hukum atau termasuk anggaran dasar. Yang kedua ada data kepemilikan bank. Yang ketiga ada daftar dan data calon anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah disertai dengan dokumen kelengkapannya. Yang keempat ada rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia. Yang kelima ada rencana kerja tahun pertama yang memuat antara lain rencana kegiatan usaha, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan. Dan yang keenam ada studi kelayakan BPRS. Ketujuh ada bukti setoran modal sebesar 30% dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilet deposito mudharabah atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia calon pemilik bank. Yang kedelapan ada surat pernyataan dari calon pemegang saham atau anggota atau pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, fasilitas pembiayaan atau dari sumber dana yang diharamkan syariah, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Selanjutnya, di sini saya Mila Wigati, anggota dari kelompok 12, akan melanjutkan pembahasan kali ini. Di sini saya akan membahas tentang Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil dapat dipandang memiliki fungsi utama. Yang pertama di sini Baitul Mal wa Tamwil yakni sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, contohnya wakaf, sedekah, zakat, dan infak. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil merupakan suatu institusi penggerak dalam bidang investasi, sebagaimana layaknya bank. Fungsi yang kedua, ya ini sebagai
menghimpun dana masyarakat dari masyarakat ataupun anggota itu sendiri, dan menyalurkan pinjaman untuk masyarakat dan anggota itu sendiri. Diketahui bahwa Baitul Mal wa Tamwil adalah sebuah kelompok swadaya masyarakat atau lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha bawah atau usaha kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tujuan BMT tidaklah lain yakni meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, BMT itu dapat dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Pendirian BMT itu dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, pendiri tidak boleh ada hubungan keluarga vertikal atau hubungan horizontal satu kali. Yang ketiga, itu 70% dari anggota itu bertempat tinggal di zona BMT tersebut. Yang keempat, itu anggota boleh bertambah asalkan semua anggota tersebut setuju. Selanjutnya, modal BMT. Modal BMT itu terdiri dari yang pertama itu ada simpanan pokok yang besarnya itu sama untuk setiap para anggota. Yang kedua itu ada simpanan pokok khusus. Lah, simpanan pokok khusus ini digunakan untuk mendapat modal awal untuk pendirian dan modal awal. Lanjut, terdapat struktur organisasi sederhana yang harus diperhatikan setelah pendirian BMT. Yang pertama itu ada badan pendiri, badan pengawas, badan pengelola, dan anggota BMT sendiri. Pendiri yaitu para pendiri, yakni para pendiri BMT menentukan arah dan kebijakan dari BMT. Yang kedua ada badan pengawas. Badan pengawas adalah badan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan operasi BMT. Yang keempat, anggota BMT, yaitu orang-orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BMT secara resmi dan diterima oleh badan pengelola. Yang keempat, badan pengelola, yaitu badan pengelola BMT dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas. Selanjutnya, ada aset yang dimiliki BMT yang menentukan status BMT. Jika aset itu kurang dari 100 juta, maka BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang berhak mendapat sertifikat kementerian dari Pinbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Kalau asetnya itu, yang kedua ya, kalau asetnya itu lebih dari 100 juta, maka BMT itu harus mengajukan pada badan hukum kepada notaris. Yang pertama itu ada koperasi syariah, yang kedua unit usaha otonom pinjam syariah dari KSP, koperasi simpan pinjam, KSU, koperasi serba usaha, atau koperasi lainnya yang berorientasi otonom. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi BMT. Pertama, pengertian dari manajemen organisasi. Manajemen adalah segala aktivitas dalam penerapannya dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Sedangkan organisasi adalah sekumpulan orang yang menekankan pada peraturan mekanisme pekerjaan. Jadi, manajemen organisasi adalah suatu aktivitas pada suatu perkumpulan yang menekankan pada peraturan mekanisme pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, aplikasi manajemen organisasi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Pada pengaplikasian manajemen organisasi BMT terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah fungsi manajer dalam organisasi. Manajer adalah seseorang yang mengawasi, mengarahkan, memadukan, dan mengkoordinasikan pekerjaan melalui sumber daya
dalam mencapai tujuan organisasi. Manajer digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, manajer lini pertama yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan non-manajerial pada setiap harinya. Yang kedua, manajer menengah yang bertanggung jawab penuh pada pengorganisasian sumber daya untuk menyokong pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, manajer puncak yang bertanggung jawab atas kinerja yang dilakukan oleh seluruh departemen, menentukan batas interaksi antara dependen dan sukses atau tidaknya organisasi tersebut. Untuk poin yang kedua, struktur organisasi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Sebagai contoh dari struktur BMT, yaitu yang pertama RAT, yang berfungsi untuk melakukan rencana kerja, menetapkan pengesahan pengurus dan pelaksanaannya, dan menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Untuk yang kedua, pengurus, yang berfungsi untuk mengelola BMT, menyelenggarakan rapat anggota BMT, menyusun kebijakan umum, membuat dan mengajukan laporan keuangan. Yang ketiga, pengelola atau manajer yang bertugas untuk memimpin operasional BMT, membuat rencana kerja, membuat laporan, membuat kebijakan khusus, dan membina anggota BMT. Manajer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pembiayaan dan penggalangan dana, dan bagian pemasaran. Untuk yang keempat, Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memberikan fatwa sekaligus mempertimbangkan produk dan kegiatan BMT yang berkaitan dengan aspek syariah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen operasional dan produk BMT. Pertama, manajemen operasional. BMT adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya dengan menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam operasionalnya terdapat banyak kegiatan usaha yang dapat dijalankan BMT yang berhubungan dengan keuangan, yaitu yang pertama, modal simpanan BMT yang berasas ahad mudorobah dari anggota berbentuk simpanan. Yang kedua, kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil yang berbentuk sebagai berikut. 1. Pembiayaan mudorobah, pembiayaan modal yang menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan musyarakah, pembiayaan kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga, pembiayaan murabahah, pembiayaan jual beli yang dibayar saat jatuh tempo. Yang keempat, pembiayaan by bisanan ajil, pembiayaan jual beli dengan mekanisme pembayaran cicilan. Yang kelima, pembiayaan qard al-hasan, pinjaman tanpa tambahan pengembalian. Dalam standar operasional prosedur BMT terdapat standar penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha dengan menggunakan peraturan pembagian SHU, yaitu SHU tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan AD atau ART. Jika belum diatur, harus menunggu keputusan rapat anggota. Kemudian, pembagian dan penggunaan SHU berdasarkan rapat anggota tersebut. Kedua, produk BMT. Pada produk BMT terdapat 2 jenis produk, yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Untuk produk pembiayaan terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, pembiayaan modal kerja yang menyediakan berbagai kondisi dan kebutuhan modal kerja. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang menyediakan barang, modal maupun investasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jasa yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan. Untuk produk tabungan terdapat beberapa jenis, yaitu tabungan pendidikan yang setornya bisa kapan saja, pengambilannya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, tabungan biasa, setornya bisa kapan saja, pengambilannya juga bisa kapan saja, namun ada sistem bagi hasil. Yang ketiga, tabungan Idul Fitri. Untuk setornya bisa kapan saja, pengambilannya sebelum Idul Fitri.
Yang keempat, tabungan akikah. Pengambilannya saat akan melaksanakan akikah. Yang kelima, tabungan haji. Tabungan ini digunakan untuk membiayai ibadah haji. Yang keenam, tabungan kurban. Tabungan ini digunakan untuk membiayai ibadah kurban. Saya Rosa Silviani, NIM 12401193037 dari kelompok 12 akan menjelaskan materi selanjutnya terkait prinsip koperasi syariah dan juga perbedaan serta persamaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Koperasi syariah sangat berpegang pada prinsip ekonomi Islam, yaitu kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama itu sesuai dengan ketentuan syariah. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi atau sistem bunga yang merugikan pihak tertentu dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Dan untuk melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah memegang prinsip yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Yang keenam, jujur, amanah, dan mandiri. Yang ketujuh, mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Yang kedelapan, menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat dari yang pertama mengenai status kelembagaan, di mana koperasi jasa keuangan syariah yang berkedudukan sebagai pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah dan penyetor modal awal koperasi melalui bank syariah. Sedangkan dalam koperasi simpan pinjam, penyetoran modal awal melalui bank pemerintah. Persamaannya terdapat pada asas atau landasan kerja dan status kelembagaan yang berupa badan hukum berbentuk koperasi, di mana asas yang digunakan kedua koperasi ini mengacu pada asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Yang kedua, dalam hal pendirian, di mana pada koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil terdapat Pinbook sebagai lembaga pengembang BMT, sedangkan dalam koperasi simpan pinjam itu tidak ada. Yang ketiga, dilihat dari konsep dasar operasional, di mana koperasi simpan pinjam mengambil keuntungan dengan cara sistem bunga, sedangkan koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil dengan cara sistem bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana, koperasi simpan pinjam hanya memiliki satu akad saja, yaitu pinjam meminjam atau utang piutang. Sedangkan dalam jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil memiliki beberapa akad, diantaranya akad kerjasama, akad jual beli, akad sewa, dan akad pinjaman. Persamaannya terdapat pada perikatan yang timbul adalah perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan atau perjanjian dan sama-sama memiliki pengaturan mengenai pembebanan jaminan pada kegiatan pinjaman dan pembiayaan. Secara umum, perbedaan yang paling menonjol dalam koperasi syariah dan koperasi konvensional terletak pada prinsip dan landasan yang digunakan. Koperasi syariah
berprinsip dan berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjunjung tinggi keadilan. Dalam koperasi syariah juga tidak mengenal sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Terima kasih.